Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan menghias gaun pesta supaya terlihat lebih elegan. Ini bahan yang saya pakai itu adalah mutiara rangkai. Jadi mutiara yang sudah dirangkai instan. Jadi belinya itu meteran. Mutiaranya seperti ini. Ya, ini adalah penampakan awal gaun pesta tanpa aksesoris. Kemudian kita hias menjadi secantik ini dengan hiasan perut dan selempang selendang yang ada di bahu. Seperti itu ya mutiaranya. Ini ada selendangnya, saya menggunakan bahan ceruti baby doll. Bahannya jatuh terus nyaman dipakai. Bagian bahu juga menggunakan permata rangkai. Ini adalah gaun pestanya tanpa aksesoris. Ya, ini aksesoris yang saya pakai. Jadi sudah beli, memang sudah rangkaian seperti ini. Bagian pinggirannya sekitar 2 cm, ya nanti kan ditekuk. Jadi itu mutiaranya dibuang. Caranya pakai alat ini. Jadi benang-benang di baliknya untuk merangkainya kita dedel. Hati-hati jangan sampai merobek kain kasanya itu ya. Oh, bukan kain kasa, kain tule itu. Ya nanti akan ditekuk seperti ini. Ya, pertamanya kita masangnya itu pas di sambungan, yang itu kan bagian bawah bagian rok, yang itu adalah atas badan. Jadi pas di sambungannya itu kita pasang. Fungsinya juga untuk menutupi sambungan. Nanti kalau udah dipasang seperti ini, kira-kira ya, ditekuk. Jadi sambungannya itu yang di bagian bawah itu merupakan batas. Jadi nanti itu kita dijahit sebelah situ. Jahit pas di pinggirannya. Ini memang agak berisik ya, karena maaf disambi sama momong bocah, karena kebetulan ini bocahnya lagi berantem. Ya, pinggirannya itu juga, jadi pinggiran kanan kiri yang ditekuk, dijahit full dari kanan sampai kiri. Ya, ini seperti ini yang sudah dijahit. Itu kan baru bagian satu sisi ya. Lah, bagian satu sisi lainnya kita jahit dari dalam menggunakan manual. Ya, caranya seperti ini. Ya, kita ditekuk seperti ini. Ya, terus jangan lupa nanti pakai jarum pentul. Jadi nanti jarum pentulnya itu banyak supaya tekukan yang udah kita bikin sementara itu nggak lepas. Setelah semuanya ditekuk memakai jarum pentul, ini maaf ya, bocilnya iseng aja suka mengganggu. Ya, seperti ini ditekuk. Masih sekecil itu emang suka mengganggu, tapi seneng kok kalau kita kerja disambi sama kelucuan si bocah. Jadi semua ya dikasih jarum pentul mulai dari batas kanan sampai kiri gitu. Dan pastinya semua ini butuh ketelatenan. Seperti ini ya, kira-kira kalau udah dipentul. Ya, setelah itu kita jahit. Ya, saya di sini menggunakan satu benang aja. Terus saya menggunakan manik-manik seperti ini. Ini warnanya putih. Jadi ini fungsinya sebagai jahitan. Jadi benang yang dijahit itu memakai manik-manik supaya jahitan benangnya nggak kelihatan. Jadi nanti seolah-olah maniknya itu merupakan satu rangkaian dari renda itu. Nanti kalau udah jadi, ini hasilnya sangat rapi dan bahkan tidak kelihatan jahitan untuk masangnya. Seperti ini ya. Saya menggunakan warna putih karena memang sengaja dicari yang warna manik-maniknya itu sama seperti manik-manik rangkai. Jadi nanti biar seolah-olah itu nyambung jadi satu bagian sama
renda manik-maniknya itu. Sebenarnya memasang kayak gini tuh gampang-gampang sekali, nggak usah pakai mikir. Cuma yang dibutuhkan itu ketelatenan aja. Nah, seperti itu ya, dimasukkan. Saya pakai satu benang aja. Itu kita menjahitnya full dari bagian kanan, dari sisi kanan, terus full sampai pojok bagian kiri. Ini sudah jadinya seperti ini kan, rapi sekali, bahkan nggak kelihatan benang jahit dari bawahnya itu nggak kelihatan karena sudah ditumpangi pakai manik-manik. Itu ya jahitannya nggak perlu rapet, renggang-renggang juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu renggang juga, ya itu kan. Cantik hasilnya. Seperti ini manik yang saya pakai. Bagian baliknya juga seperti ini. Itu sudah dipasang semua ya, dari sisi kanan pojok sampai kiri pojok. Ya, setelah itu kita pasang di patung supaya kita tahu nanti kalau dipakai di badan customer itu seperti apa. Nah, itu wajib ya, atasnya itu harus sejajar dan bawahnya harus sejajar, jangan sampai compang. Compang itu bahasa Jawanya junjing. Junjing itu tinggi cendak. Nah itu. Terus kita sekarang isi bagian yang bolong. Itu kan tadi kan manik-maniknya dilepas kan gara-gara buat nekuk. Lah kita isi sekarang. Kita isi menggunakan manik-manik sejenis sewarna. Juga buat mengunci bagian yang benangnya tadi kita lepas supaya nggak lepas terus. Kalau semuanya terus lepas sampai ke manik-manik yang lain, nanti temen-temennya itu akan jatuh nanti. Supaya nggak jatuh kita kunci pakai ini, nanti akan rapet kok. Itu isinya mutiara bulat, terus mutiara panjang, terus itu ada imitasi diamond gitu seperti ini. Nanti kalau seumpamanya dipakai malam atau siang juga sama aja sih, mau dipakai siang atau malam nanti akan mengkilap kalau kena lampu ya. Seperti ini bagian belakang. Nah ini kita menggunakan belahan di belakang, tapi belahan lipit, jadi kalau jalan kakinya nggak kelihatan. Itu kan lurus ya, jadi kalau lurus kita rapi ya. Seperti ini bagian depannya, cantik sekali, tidak terlihat benang jahitan manualnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada selendang bahu. Ini saya menggunakan diamond rangkai dengan jahitan yang ada di dalam, yaitu itu dijahit manual juga. Ini bahan yang saya pakai adalah Widow. Ini saya neci ya. Neci itu ada yang menyebutnya gigis seperti ini. Mesinnya itu mesin sendiri, jenis mesinnya itu seperti mesin obras. Jadi beda sama mesin jahit ya. Kalau dalam dunia jahitan itu mesinnya sendiri-sendiri, memang buat obras sendiri, buat mesin jahit sendiri. Kalau ini mesin jahit gampang aja cara menaikinya gini, tinggal ditunjuk aja dinamanya. Wajib ya, benang yang digunakan itu harus sama seperti benang kain yang akan dinaiki. Pinggiran necinya seperti ini, rapi ya. Kita akan pasang, kita pakai patung, itu necinya.
itu ya, ukurannya 80 kali 1,5 meter. Ya seperti ini, kita pasang di patung dulu. Soalnya kalau nggak pakai patung itu susah kita bakal masang. Ini bisa pakai lipit atau pakai kerut, bisa aja, tergantung selera Anda. Kebetulan ini customernya minta yang model lipit, jadi ya saya lipit. Dilipit serapi mungkin. Jadi setelah dikasih lipitan di jarum pentul, dikasih lipitan di jarum pentul, itu semua terus ya, dari itu bagian atas sampai nanti bahu di bagian bawah, terus gitu. Ini bahan yang saya pakai ceruti baby doll, memang bahannya itu licin, jatuh. Jadi kalau mau bikin lipitan itu memang harus banyak jarum pentulnya, karena mudah bubrah ini model kainnya. Jadi kalau nggak kenceng jaruminya itu nanti bisa lepas. Ya sampai di bagian semua, jadi pas di bahu sampai di sambungan sama lengannya itu ya, seperti itu ya teman-teman jadinya. Nah kalau dipasang di patung nanti kira-kira jadinya seperti ini. Ini memang masangnya yang depan cuma sampai perut ke bawah dikit, terus yang belakang itu sampai dengkul. Memang sengaja dibikin yang belakang lebih panjang. Mau dibikin model apa aja tergantung selera. Ini ya, saya menggunakan mutiara rangkai seperti ini. Ya, jadi nanti itu dirangkai di atas jahitan yang ada jarum pentulnya itu. Ya seperti itu. Nah, ini sudah saya pasang. Jadinya seperti ini. Cara memasangnya itu di mutiaranya itu permatanya itu ada lubang-lubang di bawah. Memang sudah dari pabriknya. Jadi kita tinggal masukkan benang di situ. Cara masangnya juga harus telaten. Sudah jadi. Jadinya gaun secantik ini. Ini dengan mutiara perut, dengan selempang bahu. Ya, detail mutiaranya seperti ini. Pemasangannya sangat rapi, tidak terlihat benang-benang untuk pemasangannya. Selempangnya juga sejatuh ini, selembut ini. Bagian atasnya juga pemasangan diamondnya seperti ini. Ini adalah diamond rangkai. Ya. Secantik ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.